Untuk semua warga Kalimantan dan suku Dayak, orang seperti Edi Mulyadi dan kawan-kawannya itu tidak boleh hanya dikenakan sanksi pidana saja, tapi sangat pantas Edi Mulyadi juga disantet. Karena Edi Mulyadi oposisi sampah ini belum merasakan dampak dari ilmu gaib Mandau. Maksud hati menyerang Jokowi, Edi Mulyadi kepleset lidah hina Kalimantan. Yang layak diterima Edi Mulyadi adalah tangkap Edi Mulyadi dan santet Edi Mulyadi. Teman-teman, Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi setiap warga negara punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan. Setiap warga negara juga punya hak yang sama untuk mengkritiki kebijakan pemerintah. Tapi walaupun kita bebas untuk berbicara, tentu semua ada batasannya. Jangan sampai mulut kita atau jari kita bisa membawa malapetaka untuk diri kita sendiri. Contohnya seperti Edi Mulyadi ini, yang memanfaatkan kebebasan berbicaranya itu untuk menghina Kalimantan. Maksud hatinya ingin menyerang, menyudutkan pemerintah, dan membangun opini sampah, serta menghasut dan memprovokasi masyarakat supaya menolak rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara ke Penajam, Kalimantan Timur. Dengan alasan mereka bahwa ibu kota baru itu untuk Cina. Sebagai catatan ya, para oposisi itu sudah menyiapkan narasi mereka terkait rencana pemindahan ibu kota baru itu dengan menyisipkan Cina. Lagi-lagi, Cina dijadikan kambing hitam, kemudian diprovokasi oleh mereka kepada masyarakat supaya kita masyarakat ini menjadi benci dengan pemerintah. Lihat saja tuh, Rizal Ramli misalkan, selalu membawa-bawa Cina dalam pemindahan ibu kota negara ini. Tapi yang namanya kadrun selalu saja kepleset lidah. Ya, karena memang niat mereka yang tidak baik, maka hasilnya juga akan menjadi buruk. Dengan angkuhnya, bodohnya, dan dengan terang-terangnya, di depan umum, Edi Mulyadi menghina Kalimantan. Edi mengatakan bahwa ibu kota baru itu sebagai tempat jin buang anak, genderuwo, kuntilanak, lalu ditambahkan lagi oleh Azam Khan yang duduk bersebelahan dengan Edi Mulyadi yang mengatakan hanya monyet yang mau pindah di ibu kota baru sana. Apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi dan Azam Khan ini bukan lagi kalimat yang multitafsir, tapi sudah jelas-jelas itu adalah kalimat penghinaan terhadap orang Kalimantan. Dan wajarlah kalau orang Kalimantan dan suku Dayak protes dan marah dengan pernyataan Edi Mulyadi tersebut. Jangankan orang Kalimantan, masyarakat dari luar Kalimantan pun sangat marah dengan pernyataan berbau sara yang disampaikan oleh oposisi tak berakhlak itu. Jadi, untuk oposisi, tidak usahlah kalian ngeles lagi. Kalian jangan mengarang opini kalau pemerintah sengaja membesar-besarkan pernyataan Edi Mulyadi itu untuk menutupi rencana pemindahan ibu kota. Tapi justru yang membesar-besarkan pernyataan kalian itu adalah masyarakat Indonesia yang tidak terima dengan pernyataan kalian itu. Dan saya sangat mendukung setiap langkah dan upaya masyarakat Kalimantan dan suku Dayak untuk meminta aparat kepolisian menangkap Edi Mulyadi. Untuk semua warga Kalimantan dan suku Dayak, orang seperti Edi Mulyadi dan kawan-kawannya itu
tidak boleh hanya dikenakan sanksi pidana saja, tapi sangat pantas Edi Mulyadi juga disantet. Karena Edi Mulyadi oposisi sampah ini belum merasakan dampak dari ilmu gaib Mandau. Masyarakat Kalimantan dan suku Dayak layak mengambil langkah tegas itu supaya kedepannya nanti tidak ada lagi siapapun di Republik ini yang dengan seenak udelnya membuat ujaran kebencian dan menyinggung sara yang akhirnya terciptalah permusuhan antar sesama anak bangsa. Hanya ada satu kata, tangkap dan adili Edi Mulyadi dan Azam Khan. Dan juga santet Edi Mulyadi dan Azam Khan. Untuk oposisi, saya ucapkan selamat kepada kalian karena telah sukses membuat masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Kalimantan dan suku Dayak membenci kalian. Semoga oposisi tak berfaedah seperti Edi Mulyadi CS ini bisa disingkirkan dari Indonesia. Dan yang terakhir, pesan saya untuk kita semua, mari kita aktif membantu pemerintah sukseskan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dan ingat, pemindahan ibu kota negara ini untuk kita, untuk Indonesia, bukan untuk Cina. Jangan percaya apa kata oposisi termasuk Rizal Ramli yang terus memprovokasi kalau pemindahan ibu kota negara itu menguntungkan Cina. Itu hoaks. Demikian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.